Alhamdulillah, sebagai kelanjutan dari kegiatan kita, mari kita sama-sama buka lanjutan daripada kegiatan dakwah ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan daripada kitab yang kita baca, materi-materi yang kita baca. Namun untuk pembahasannya nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau secara garis besar saja ya. Dan untuk memanfaatkan waktu, jadi bisa saja nanti pertanyaannya itu kita gabung ya pada sesi terakhir ya, sesi terakhir daripada acara kita. Mungkin nanti bisa setelah kita acara yang terakhir begitu, pas kita mau tutup di sana kita kumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pembahasan yang pertama sampai yang terakhir. Baik, untuk melepaskan waktu kami persilakan kepada mukri yang selanjutnya untuk membacakan materi yang berikutnya. Setelah yang dibaca tadi itu tinggal dilanjutkan ke bacaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam Taharati. Wal kitabu lughatan darun bimanan dami wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Wa taharatu bi fathil ra'i lughatan an-nadhabatu wa amma syar'an fa fiha tafasilu katsiratun minha qawluhu fi'lu ma tustabahu bihi salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Amma taharatu bidammi fasmun li baqiyatil ma'i wa lamma kana al-ma'u alatan lit-taharati istaradal musannifu li anwa'il miyahu faqala li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin ma'us samami ay nadiru minha wa huwa al-mataru wa ma'ul bahri ay milhi wa ma'un nahri ay khulubi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul sanji wa ma'ul barani wa yajma'u hadhihi sab'ata qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asli khulqati. Thumma miyahu tanqasimun arba'atu aqsamin. Tanqasimun ala arba'ati aqsamin. Tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu am qaidil lazimin fala yasurru qaidul munfaqu kama il-biri fi kaunihi mutlaqan. Wasani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu fil badani la fis thawbi wa huwa al-ma'ul mushammasu ay musaffanu bi ta'siri syamsi fihi wa innama yukrahu syar'an bi kutri harin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdaini li safa'i jawharihima wa idza baruda zalatil karahatu. Wa ikhtara an-Nawawiyyu adam al-karahati mutlaqan wa yukrahu aidan syadidu sukhunati wal burudati. Wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul mustaqbalu fi raf'i hadatsin aw izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da timari ma yatasharrabuhu al-maghsulu min al-ma'i wal mutaghayyiru aywa min hadzal qismi lebar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafi bima ay syai'in khalatahu min at-tahirati taghayyuran yamna'u idla qasmil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kana taghayyuru aw takdiriyan ka an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama al wardil munqata'i ar-raihatu wal ma'ul musta'malu kama ilwan dan mungqati ar-raihatu wal ma'ul musta'malu kama ilwan dan mungqati ar-raihatu wal ma'ul musta'mali fa illam yamna illa qasmil ma'i alaihi bi ankana taghayyuruhu bitahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qadira mukhalifan falam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi wa turida bi qawlihi khalatahu an tahiri al mujawir lahu fa innahu baqin wa turida bi qawlihi khalatahu anit tahiril mujawir anit tahiril mujawir lahu al mujawir lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran wa kadal mutaghayyuru bi mukhalitin la yustaghnal ma'u an la yustaghnal ma'u anhu katinin wa tuhlabin la yastaghni ma'u anhu katinin wa tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitulil mukti fa innahu tahurun wal qismur rabi'u ma'un najisun ay mutanajjisun wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal kullatayn wa yustasna min hadzal qismil maytatil lati la damalaha min hadzal qismi al maytatul lati la damalaha sa'ilun inda qasliha aw syaqi udwin minha kadzubabi illam tukrah fihi wa la tughayyirhu wa qadan najasatul lati la yudrikuha at-tarfu fa kullu minha la yujisul ma'a wa yustasna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati wa asyara al qismi tsani min al qismi rabi'i bi qawlihi aw kana kathiran kullataini fa aktsara fa taghayyara yasiran aw kathiran wal kullatani 500 ridlin baghdadi takriban fil asahi fihima waridlul baghdadi inda nawawi waridlul baghdadi inda nawawi mi'atun wa tamaniyatan wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru wa huwa al-ma'ul mutahharul haramu kal wudu'i bima'in maghtubin aw musbalin lisyurbi aw mushabbalin lisyurbi. Ya, cukup dulu. Sampai sini, nanti kita masuk ke pasal yang berikutnya. Kitab Ahkamut Taharati. Jadi tadi kita sudah di muqaddimah dari Abu Suja' rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada bab pertama tentang Kitab Ahkamut Taharati. Di dalam pembahasan ini ada dijelaskan tentang beberapa istilah yang harus kita pahami
Setiap pembaca, pelajar, penuntut ada yang dikenal dengan kitab, ada bab, ada pasal. Ada kitab, bab, pasal, naum. Kemudian part, huruf. Di sini yang dijelaskan oleh pengarang ada kitab. Jadi kitab itu secara bahasanya merupakan bentuk masdar bermakna dhammi wal jam', kumpulan dan kesatuan, satu kesatuan. Kesatuan catatan boleh namanya kitab secara bahasa. Kesatuan daripada apapun itu juga disebut, boleh disebut kitab secara bahasa. Kalau secara istilah ismun li jinsin minal ahkam, nama dari satu jenis, suatu bagian daripada hukum. Kemudian amal babu pasmun li nau'in mimma dakhala tahtal jinsi. Kalau bab itu di bawah kitab, artinya kitab itu lebih luas cakupannya. Kemudian matikan tadi. Matikan. Justru silo dia. Barat. Nah, baca. Baca ngasih satuan biasa nih. Beliau juga Ustaz Rajab namanya nih. Senior yang 5 hadir. Nah, jadi tidak ini itu kocek pakai dulu nih. Baik, kita lanjutkan. Jadi permintaan dari Sahibul Daurah tadi kita agak cepat. Jadi pembahasannya simpel-simpel saja. Jadi tidak seperti yang pertama tadi. Kemudian taharah itu boleh dibaca di fathah ta dan di dhammat ta. Ada taharah, ada tuharah. Sama seperti wudu dan wudu. Kalau dibaca dengan di fathah ta, jadi hala kaunihi makru'atan atau hala kauniha makru'atan. Jadi di fathah ta itu an-nazafah, kebersihan, kesucian. Wa amma syar'an, menurut istilah, fabiha tafasiru katsiratun. Jadi tafasiru ala wazni mafa'il. Sehingga ismun gairu munsharifin atau ismul ladzi la yansharif. Ijma' wazin alilan an nisbi ma'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu bahasanya ahli nahwu, gitu kan. Kalau saya ini bukan ahlinya. Ada tafsiran, ada beberapa penjelasan terkait dengan makna taharah secara istilah. Minha ini lin-naw'. Jadi kalau ada min itu ada lil tabi'i, ada lil jinsi atau lil nawi. Lil nawi itu mirip sama dengan lil tabi'i. Sebagian makna. Nah, jadi kalau minha sebagian dari tafsiran arti taharah itu secara istilah, secara syarak adalah ma tustabahu bihis shalah. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan, suatu keadaan yang dengannya diperbolehkan kita melakukan shalah. Dalam miftah awal daripada kitab Sunan At-Tirmizi itu hadis pertama Imam Sunan At-Tirmizi adalah la yuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min gulurin. Itu hadis pertama di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. La tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min gulurin. Ini pembuka daripada kitab Taharah di dalam kitab Sunan Imam At-Tirmizi Al-Jami'. Tidak diterima sholat itu tanpa adanya taharah, dan tidak diterima sedekah itu kalau masih ada unsur gululnya.
Apa itu gulul? Ya, gulul itu bukan kesia-siaan. Gulul itu sesuatu yang kehalalannya tidak 100%. Ada halalnya tapi tidak 100% halal. Dicontohkan dalam banyak kasus, misalnya ya, ada orang pergi perang, ada pasukan muslimin pergi perang memerangi kaum kafir yang memusuhi Islam misalnya, kemudian ada harta rampasan perang dari musuh ketika menang, ghanimah. Ada yang ia ambil diam-diam, itu contoh gulul yang paling dekat. Padahal kalau dia kasih tahu ke Nabi, misalnya kalau Nabi memimpin atau siapa saja pemimpin pas panglima perangnya, oh ini saya dapatkan di ini yang saya bunuh, dia paling berhak untuk mendapatkan bagian darinya. Tapi dia tidak lapor, itu yang disebut dengan gulul. Padahal dia ada haknya di situ. Ada haknya untuk mendapatkan apa yang dia apa benda harta yang dibawa oleh musuh yang dibunuh oleh dia. Amma taharatu min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Jadi ini contoh-contoh daripada tahar nazafah. Ada wudu, ada mandi, tayammum dan menghilangkan segala bentuk najis, apa mughalazah maupun mutawassithah. Karena di dalam taharah ini kan ada namanya alat taharah, ada namanya wasailut taharah. Jadi alat taharah itu tidak lepas dari air, debu maupun batu, tahjar, ketika dikaitkan dengan istinja. Kemudian ammat tuharatu bidhammi. Tadi tuharah sudah jelas. Sekarang tuharah itu basmun li baqiyatil ma. Itu nama dari sisa air. Itu mirip dengan wudu dengan wadu. Kalau wudu itu prosesnya, kalau wadu itu alat yang dipakai untuk berwudu. Kemudian li'an anwa'ul ma, masuk pada pembagian air. Ini pembagian air 7. Ini dilihat dari sisi airnya, dari sisi mahilluhu dan keasliannya yang 7 ini. Ini pembagian air yang 7 ini kalau dilihat dari tempatnya, asal usulnya dan keaslian air. Karena nanti ada pembagian yang 4 kan. Ini pembagian air 7, kemudian ada pembagian berikutnya nanti 4. Istadra dari musannif li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'un. Jadi air dibagi dari sisi asal usulnya dan tempatnya terbagi menjadi 7. Supaya ada bedanya. Nanti pembagian 4 atas dasar apa? Kan kalau kita belajar di kelas itu kan pembagian misalnya pembagian makanan dari sisi higienisnya ini, pembagian makanan dari sisi kandungan vitaminnya ini, itu ada beda-bedanya. Ma'us samai, ini yang pertama, air hujan, air an-nazili minha, air langit. Kok bisa kita lihat air langit? Air an-nazili minha, yang turun dari langit. Air hujan itu air yang turun dari langit. Sebut air langit, boleh kita katakan air langit. Jadi ada majas-majas yang terkandung di situ. Min zikril mahal wa iradatil hal. Wa huwal matar, itu yang disebut dengan air hujan. Kemudian yang berikutnya wa ma'ul bahri, air laut. Air al-mil, air asin, air garam. Kan kita sebut itu milhun itu garam. Wa ma'un nahri, jadi mungkin semua air laut itu asin. Ada air laut yang tidak asin? Mungkin ada saja.
Mungkin ada. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu kan ada itu. Tapi kita tidak pernah ke sana. Tidak pernah tahu perbedaannya yang itu antara yang padahal tidak ada tembok, tidak apa-apa, tapi tidak saling masuki. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ul bi'ri. Nah, ini air ma'ul bi'ri, ini yang paling kental kita kenal. Air sumur. Air sumur. Kenapa disebut air sumur? Karena tepatnya di sumur. Asalnya dari sumur. Makanya ulama menyebutnya pembagian air dari sisi asalnya dan tempat keluarnya. Wa ma'us salji. Air wa ma'ul aini, yang kelewatan ma'ul ain. Air mata air. Di mana ini? Ada di sini dekat-dekat kan ada benang kelambu, benang stoker, ada benang apa lagi? Hah? Benang merah. Kalau di bawah ini ada benang merahnya untuk mencari titik pemahaman yang sama kan? Ya. Wa ma'ul salji. Air salju, air es. Ya kalau di negara-negara yang cuaca atau iklimnya itu seperti Saudi Arabia misalnya, pernah saya sempat huni di sana ini dan pernah ada butiran-butiran es turun dari langit, bukan air tapi berbentuk gumpalan-gumpalan salju. Atau tempat orang main ski itu kan kita aja yang di sini tidak ada. Kalau di sana itu kan luar biasa, di Eropa, di daerah-daerah dingin. Kalau kamu pernah nonton film Titanic misalnya kan, itu kan yang dihantam oleh kapal itu kan gunung salju, gunung es yang berada di dalam laut. Wa ma'ul baradi, air es. Air embun, air es ini karena dinginnya terbentuk bintik-bintik. Coba kalau siang hari ada terbentuk di luar kulkas ada? Tidak ada itu di luar freezer, tidak terbentuk itu. Dinginnya ada embun karena ada cuaca yang melebihi kadar dingin normalnya. Begitu ada cahaya matahari keluar dari ufuknya, hilang sedikit demi sedikit. Tidak pernah kita perhatikan itu, tapi itulah keindahan alam yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah ini ungkapan yang tentang 7 air yang itu sudah mulai dari air, coba kita sebut sama-sama. Air apa pertama? Air hujan. Terus laut. Terus terus air yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita nikmati, mungkin hanya 1 atau 2. Air salju misalnya. Kalau mata air banyak di mana-mana. Indonesia kaya dengan mata air. Kalau di Mekah mata air yang saya tahu mata air ada sumur yang di Ji'rana tapi sudah ditutup. Yang ketiga sumur yang ada di Ospan 75 kilo dari Mekah yang masih dipakai sumur itu sampai hari ini. Itu sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kering ceritanya. Pada Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi mengatur pasukannya sebelum masuk kota Mekah di situ, di Usfan itu, di kawasan Usfan. Jadi penduduk Usfan bercerita, oh sumur ini kering, mana kering, begitu ada airnya tak enak rasanya. Itu keluhan daripada masyarakat di sekitar Usfan. Akhirnya Nabi meludahi sumur itu. Coba kalau kita yang meludah, apa yang terjadi? Semakin bau dan orang semakin tidak mau minum. Sejak itu sumur itu sampai hari ini, sampai sepengetahuan saya pribadi masih
dipakai sebagai salah satu sumber mata air dan satu-satunya yang ada di daerah kawasan Usman. Airnya enak. Ya, jangankan Rasulullah yang sudah menjadi Nabi Rasul mulia, Bapak Maulana Syekh dulu juga pernah murid datang dari Mekah hanya minta dari Jakarta, itu namanya Kiai Rashid, datang hanya untuk minta diludahi oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau kita kan feeling kita dan daya hayal kita gimana kan begitu. Tapi orang alim, orang mulia itu tidak melihat itu. Nah, itu pembagian air. Ma nazala minas samai aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqati. Jadi gimana pun keadaannya, kalau air hujan itu mau biru mau kuning tetap itu, karena itu asal mula ciptaannya tetap dalam keadaan seperti itu. Nah, kaitannya dengan air ini ada air yang paling mulia di dunia akhirat, air apa? Air apa? Air yang keluar dari air yang pernah keluar mengucur dari jari-jari mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mulia. Dan itu bagian dari mukjizat Nabi. Dulu orang mau minum gak ada air, Nabi membuat keran dari jari-jari beliau. Wa afdalul miyahu ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi zamzam fal kautsaru. Terus Wanilu misra thumma baqil anhuri. Afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Ada dalam teks ini atau riwayat mimbaini. Ada yang tulis mimbaini, ada teks yang lain di kitab lain tidak ada minnya. Baina asabi'in nabiyil muttaba yali zamzam fal kausaru wa nilu misra thumma baqil anhuri. Yang paling abdal itu adalah wa abdalnya, air yang paling abdal adalah ma'un qad naba, air yang memancar muncul dari baina asabi'in nabiyyil muttaba, di jari-jari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muttaba. Yalihi zamzamu, berikutnya nomor 2 adalah air zamzam. Yalihi zamzam, yalihi ma'u zamzamin fal kautsar. Kemudian berikutnya baru air telaga al-kautsar. Inna a'tayna, itu nomor 3, itu kalah dengan dunia. Makanya jangan cari juara akhirat kalau sudah tidak abdal di dunia. Tidak bisa kita ini menjadi manusia abdal di akhirat kalau kita tidak abdal di dunia. Bisa? Tidak bisa. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang bodoh di dunia ya bodoh tetap di akhirat nanti. Dan untuk akhirat terpentera tidak ada ceritanya itu. Yalihi zamzam, baru nomor 2 zamzam. Yalihi ma'u zamzam fal kautsar. Kemudian baru yang ketiga al-kautsar. Nilu misra. Kemudian yang berikutnya adalah airnya sungai Nil. Itu nomor 4. Baru yang berikutnya sama saja nomor 5 posisinya. Kita bandingkan air Bandar Setokol sama air bagian laut bisa Sekarok ada sama. Nah, airnya sungai Cihon yang terkenal dalam catatan sejarah juga sama. Jadi Mawar Nahar istilahnya itu yang di Tajikistan,
kemudian Uzbekistan itu ada sungai yang terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Baik, baru kita masuk kepada pembagian air dari sisi hukum. Yang 4 ini pembagian air dari sisi hukum. Ada air suci menyucikan, ada air suci makruh untuk dipakai, kemudian ada air mustakmal, kemudian yang terakhir adalah ada air yang mutanajjis. Itu 4 pembagiannya. Kalau yang nomor 1, nomor 2 itu tetap suci menyucikan. Tapi yang kedua itu makruh karena panasnya, karena dinginnya. Tapi ini terjadi di daerah yang memang punya cuaca atau musim ekstrem panas. Kalau di Mekah itu musim panas, angin saja lewat di pipi kita itu seperti ditampar, seperti ditempiling, saking panasnya. Kalau kita mau minum kopi, buka keran, bas-bos istilahnya kalau di sana itu, buka keran langsung seduh kopi minum. Kalau mandi, tidak ada yang berani mandi, harus dinginkan dulu 1 jam 2 jam di bejana yang beda-beda lain, di bak-bak baru bisa mandi. Kalau musim dingin 3-4 hari kita tidak mandi juga. Tanya nanti Ustaz-ustaz dan mukaram, saya itu kalau dingin 2-3 hari bisa mandi kalau tidak ada aktivitas. Biasanya akhir Desember, Januari itu dingin luar biasa. Jadi itu pembagian air, ada air suci menyucikan yang kita sebut dengan air mutlak. Kemudian di air yang panas itu kalau dipanaskan dengan matahari itu syaratnya makruh. Dan selain pakai bejana emas dan
perak. Kenapa kalau emas bejana emas dan perak tidak makruh? Karena hukumnya lebih keras di situ. Apa hukumnya? Haram menggunakan bejana emas dan perak. Jadi tidak berguna ditaruhkan hukum makruh. Karena hukum yang lebih tinggi sudah dipasang, misalnya tidak makruh tapi haram. Sehingga percuma kita taruh kata makruh. Jadi tidak disebut, itu maksud daripada illa min ina aini al-dhahabi wal fiddah, kecuali dari dua bejana yaitu emas dan karena memang hukum memakainya itu tidak boleh. Jadi kalau sudah tidak boleh, tidak ada turunan di bawahnya, percuma kita bahas masalah makruhnya karena hukum yang lebih tinggi sudah dipasang. Itu maksudnya. Kalau sudah dingin kembali ya hilang makruhnya. Kemudian yang pembahasan yang mungkin yang banyak muncul terkait dengan air yang mustakmal ataupun yang suci tapi suci pada dirinya sementara tidak menyucikan yang lain. Itu seperti mustakmal ataupun yang berubah. Itu dua jenis yang suci pada dirinya tapi tidak menyucikan, itu dengan sebab mustakmal. Yang kedua berubah dengan benda-benda yang suci. Tetap dia suci tapi ada perubahan. Perubahannya disebabkan oleh zat, benda atau percampuran yang memang bahan percampurannya itu suci, seperti tinta suci misalnya. Campur kopi, teh, itu semua suci tapi sudah mencegah kemutlakan nama air. Jadi air mutlak itu maksudnya air yang tidak terikat dengan satu kata sandaran di belakangnya. Air kopi di mana-mana, mau di termos tetap namanya air, mau di ember tetap namanya air kopi. Tapi kalau air mutlak itu kalau di gelas ya air gelas, kalau di botol air botol, di sumur, di kolam, di laut, nah itu namanya air mutlak. Tidak terikat dengan kata sandaran khusus di belakangnya. Mungkin itu saja dulu. Mungkin sesi tanya jawab ya setelah ini. Ya setelah kita sholat maghrib, setelah yang lain-lain. Mungkin itu saja dulu. Kemudian ukuran air kalau sudah dibaca, mungkin ini beliau penuntut. Ukuran air 2 kolah. Nah, ini di sini disebutkan 500 liter Baghdad. Ukuran Baghdad. Berapa liter ukuran kita? 500. Berapa? 217. Jadi ukurannya ini ada referensi kitab yang saya bawa, Takriratun Saidah karangan Habib Zain bin Smith Al-Madani Al-Makki Al-Indonesia, sekarang tinggal di Indonesia di Jawa. Itu ukurannya beliau setelah diliterkan ukuran sekarang, katanya beliau adalah kurang lebih 217 liter. 217 liter. Berarti kalau pakai cerigen yang 20 liter itu kita hanya butuh 11 ya. 11 cerigen kali 20 liter. Kan 10 kali 20 sama dengan 200. 10 kali 20 sama dengan 200. Tinggal kita tarik 17-nya. Sudah lebih itu 3 liter. 11 cerigen yang kapasitas volume airnya 20 liter. Ahli fikih harus bisa berhitung. Nanti ada kaitannya dengan hitungan zakat, harus bisa berhitung. Hitungan paket apalagi yang mumat kepala itu harus berhitung. Belum lagi ukuran nisab. Kan? Jadi ahli fikih harus bisa berhitung. Jangan anti matematika. Ya, jadi kalau ahli fikih anti matematika bab paraid lewat, bab zakat lewat kan begitu. Jadi 217 liter. Ini adalah referensi yang kita pegang karena ini terkait dengan ukuran kita di Indonesia pakai liter atau pakai kilo. Kalau di sana itu pakai liter atau kati istilahnya mereka, tapi kita tidak paham pendekatannya kepada liter. Sehingga satu kati, satu liter pakai tok itu menurut kita itu hampir 0,343 gram.
Itu ukuran liter, jadi kurang setengah liter. Ukuran 1 liter Baghdad yang disebutkan dalam kitab ini. Ada metode penghitungannya, tapi yang ahlinya nanti ini Guru Dr. Yusron. Beliau ini hitung-hitungan dalam liter itu sangat hebat, karena saya dapat di beliau dulu dan tidak ada papan tulis, tidak bisa kita menghitungnya. Jadi beliau ini guru saya di Maha, guru saya di Mekah. Saya pernah ngaji di beliau di Mekah. Ya, ada Dr. Ridin ngaji Alfiah Ibnu Malik sama beliau di Mekah juga. Nanti sambil kita ngisi-ngisi jam kosong Kamis Jumat, saya ngaji di beliau dulu. Beliau dokter sekarang, luar biasa. Dulu anti kuliah, sekarang sudah dokter. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Guru. Jadi untuk pembahasan berikutnya kita setelah sholat maghrib masih pembahasan, kemudian nanti untuk sesi jawab terakhir ya di pembahasan atau sesi pada kembali. Sekarang kita sholat isya. Isya maghrib dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.